ngumpul. Daripada kita ngegibahin orang, mendingan kita ngegibahin tanaman yuk. Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant lovers, plant addicts, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun teman-teman berada. Tahun 2021 sudah lewat. Ada satu tanaman pamungkas untuk tanaman favorit 2021 sekaligus juga sebagai tanaman favorit di bulan Desember 2021. Disclaimer bahwa tanaman favorit bukanlah tanaman yang paling mahal, bukanlah yang paling unik, bukanlah yang paling langka, bukanlah yang paling besar ataupun yang paling kecil, tetapi memang tanaman yang memiliki pertumbuhan yang baik. Dia happy, dia senang, dia tumbuh subur. Plus untuk tanaman 2021 juga memberikan manfaat kepada bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman saya dan mungkin juga saudara-saudara yang lain. Jadi tanaman ini memang paling banyak saya berikan, ataupun juga beberapa saudara meminta, jadi memang memberikan satu kelebihan karena memang paling banyak saya bagikan gitu ya. Sejak saya mengkoleksi tanaman di bulan Oktober 2020, kemudian saya pertama kali membuat channel YouTube episode pertama itu tanggal 19 Desember 2020. Di situ tanaman ini termasuk di dalam unboxing tanaman dari 20K. Tanaman ini Fatigata ya, putih, kemudian dia menjuntai karena saya sangat menyukai tanaman-tanaman yang menjuntai seperti ini. Adalah Hoya, juga ini adalah Golden Pothos atau Siti Gading, tanaman yang sangat murah tetapi sangat saya sukai karena memberikan nuansa jungle vibe gitu ya. Jadi tanaman ini memiliki dua karakteristik tersebut. Tanaman ini tidak mahal, sangat murah, tetapi sangat cantik. Ada dua tanaman, satu tanaman berbeda dengan tanaman yang lain walaupun memiliki genus yang sama, yaitu dari Epipremnum aureum. Jadi memang jika teman-teman melihat di episode pertama, maka tanaman itu ada. Saya ambil dulu. Mungkin jika teman-teman suka dengan Fatigata, ini juga Fatigata sebenarnya. Jadi yang pertama adalah ini adalah Epipremnum manjula, bukan spesimen yang terbaik karena memang sudah banyak sekali di cutting. Ini sudah setahun umurnya, jadi ketika saya membelinya di sekitar bulan Desember, kemudian saya buat episode pertama di unboxing dari tanaman 20K. Linknya ada di box description. Mungkin jika teman-teman ingin melihat, itu adalah episode pertama saya ketika saya membuat channel Taman Kebun Dalam. Jadi ini ada di sana. Sangat saya sukai karena memang memiliki Fatigata yang cantik ya. Hampir mirip dengan Epipremnum Marble Queen atau Marble Queen Pothos gitu ya. Hanya saja ini lebih memiliki daun yang sedikit berbeda bentuknya dari Marble Queen yang lebih mirip seperti Golden Pothos. Manjula memiliki daun yang agak sedikit bergelombang. Itulah kenapa kemudian Epipremnum manjula juga sering disebut sebagai sirih keong gitu ya. Sirih keong atau ya, kayaknya mungkin saya lupa, tapi kayaknya disebut sebagai sirih keong. Jadi memang sangat cantik. Ada beberapa daun yang rusak seperti ini juga termasuk ini. Ini karena memang ketika tumbuh dia albino. Jadi tips juga mungkin ketika teman-teman akan membeli tanaman, jangan membeli tanaman yang albino karena pertama mungkin dia tidak memiliki klorofil, jadi kemungkinan akan mati ataupun juga pertumbuhannya sangat tidak baik. Mungkin tetap tumbuh tetapi akan kembali seperti daun yang aslinya. Jadi tips saya adalah jangan membeli
tanaman yang albino yang tidak memiliki klorofil. Saya lebih menyukai jika Manjula ini memiliki justru lebih banyak vastigata yang hanya mungkin sebagian, jadi ada yang seperti ini, sebagainya adalah hijau. Saya lebih suka dengan Manjula yang memiliki seperti ini ya. Jadi memang sangat cantik, sangat unik. Ini juga menjadi wishlist saya, walaupun bukan wishlist di 2021. Jadi sejak mengkoleksi di awal bulan Oktober, ketika saya mendapatkan pemberian dari teman saya Celina, kemudian saya juga mulai mengkoleksi, maka saya memulai mengkoleksi dari tanaman-tanaman yang memang memiliki pertumbuhan yang sangat mudah di dalam perawatannya, cepat tumbuh, walaupun Manjula termasuk tanaman yang lambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan Golden Pothos ataupun tanaman yang lain ya. Jadi dalam pengalaman saya ketika merawat Manjula, dia sangat lambat pertumbuhannya, mungkin karena memang saya meletakkannya di daerah di rumah saya yang tidak memiliki cukup cahaya. Walaupun begitu, saya meletakkannya di bawah di sekitar sini ya, jadi memang tidak langsung terkena matahari, tetapi tetap saja ketika daunnya albino gitu ya, tetap memiliki kecenderungan untuk cepat sekali kering dan membusuk. Jadi itulah kenapa sebaiknya ketika kita membeli tanaman juga jangan yang albino. Tanaman yang kedua adalah masih dari Epipremnum Manjula. Saya pikir Manjula dan tanaman ini adalah berkekerabatan sangat erat gitu ya, sama-sama dari genus Epipremnum aureum, hanya spesiesnya berbeda. Sama-sama tetap menjuntai juga. Ya, ini adalah Epipremnum aureum dari Enjoy gitu ya, atau kita mengenal sebagai City Enjoy atau Enjoy Pothos gitu ya. Sangat panjang seperti ini, sudah sangat panjang ya. Ini saya beli di toko, di lapaknya langsung, di penjual tanaman langsung di wilayah Pondok Gede. Waktu itu saya membeli, saya lupa sekitar 6 atau 7 bulan lalu, saya membeli 2. Saya membeli untuk diri saya sendiri dan teman saya titip untuk membelikan untuk dirinya, yaitu Mbak Yani. Nah, ada satu hal yang saya perhatikan bahwa Epipremnum Enjoy dan Epipremnum Manjula berkekerabatan sangat erat gitu ya. Mungkin saya tidak tahu apakah kultivar mana dulu yang muncul, apakah Manjula ataupun Epipremnum Enjoy. Jadi memang ketika kultivasi menghasilkan tanaman-tanaman yang baru dari mutasi genetik, maka kedua Epipremnum ini memiliki kekerabatan yang sangat erat. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang saya ambilkan spesimen saya yang lain ya. Jadi saya letakkan dulu sebentar di kayak di sini ada gantungan. Mengapa saya mengatakan bahwa Epipremnum aureum dan Manjula berkekerabatan sangat erat? Saya tidak tahu apakah mana yang lebih muncul terlebih dahulu, apakah Epipremnum Enjoy atau Manjula. Ini bukan dari dua tanaman berbeda yang saya tumbuhkan di dalam satu media tanam dan satu pot seperti ini, tetapi ini adalah ketika saya membelinya di lapaknya Bang Ian di wilayah Pondok Gede. Ternyata memang jika saya perhatikan waktu itu, jadi jika bisa dilihat ya, jadi ini adalah Epipremnum Enjoy dan ini adalah Manjula.
ini bisa kita lihat bahwa ini adalah manjula. Ada 2 tunas di sini. Ini juga sudah saya cutting untuk saya berikan kepada teman-teman. Yang terakhir itu di episode arisan gitu ya. Di episode sebelumnya ini ada 2. Ternyata jika kita perhatikan bahwa Epipremnum manjula dan Epipremnum enjoy ternyata ini dari satu tunas batang yang sama, tetapi di bagian 2 tunas ini dia bermutasi menjadi Epipremnum manjula, sedangkan yang di bagian sebelah kanan ini sebelah sini nih, ini adalah Epipremnum enjoy dalam satu batang. Yang ini adalah batang utamanya, bisa dilihat ini adalah batang utamanya, ini batang utamanya. Kemudian yang sebelah sini menghasilkan Epipremnum manjula, sedangkan yang di sebelah sini menghasilkan Epipremnum enjoy. Jadi ini sangat membuat saya cukup berkesan gitu ya, karena cukup memberikan pengetahuan bagi saya bahwa mungkin saya berasumsi bahwa, karena saya juga bukan seorang ahli, bahwa Epipremnum enjoy dan Epipremnum manjula ini memiliki garis keturunan yang mungkin pada saat yang bersamaan saya tidak tahu asal dari siapakah yang pertama kali menemukan atau mengidentifikasi atau mengisolasi, mengkultivasi dari Epipremnum enjoy, karena ketika kita mungkin mencarinya di Google juga akan sangat sulit. Begitu juga dengan Epipremnum manjula. Jadi memang spesimen ini cukup sangat memberikan pengetahuan bagi saya, karena dari satu batang ternyata dia menghasilkan 2 kultivar yang berbeda. Yang pertama adalah enjoy ini di sebelah sini, dan manjula di sebelah kanan. Cukup sangat menakjubkan buat saya. Jadi memang memberikan pengetahuan bagi saya bahwa mungkin kultivasi dihasilkan dari mutasi genetik, kemudian diisolasi, menghasilkan dari spesies kultivasi atau hibrid baru gitu ya. Ketika saya membeli di Epipremnum enjoy di lapaknya Bang Ian, secara langsung saya membelinya. Jadi yang untuk teman saya itu ternyata memiliki juga enjoy yang revert atau warna daunnya kembali hijau. Jadi ada ini adalah Epipremnum enjoy yang berwarna hijau atau revert kembali. Jadi ini saya potong dari salah satu tunas yang saya belikan untuk teman saya, Mbak Yani. Jadi salah satu ujungnya kemudian berwarna hijau, dan saya tanam di media pot ini tetap dari soil gitu ya, tanah dan kompos, dan dia tetap berwarna hijau. Jadi ini adalah warna dasar mungkin dari potos enjoy gitu ya, karena memang mungkin karena satu genus dengan Epipremnum golden, mungkin dari situlah perkembangannya ya. Jadi memang sangat menarik bagi saya. Jadi ada Epipremnum enjoy seperti ini, kemudian Epipremnum manjula, kemudian ada Epipremnum yang berwarna hijau. Karena kultivasi juga memang dilakukan oleh para ahli untuk mencari atau menciptakan tanaman-tanaman spesies baru yang mungkin sangat cantik gitu ya. Jadi memberikan satu warna lagi, satu dinamika yang lebih lagi kepada dunia tanaman, sehingga akan sangat menarik gitu ya. Jadi karena memang untuk tanaman itu sangat tidak seperti dunia fashion gitu ya, di baju yang perkembangannya mungkin setiap tahun akan berbeda. Untuk trending tanaman sangat sulit, karena memang tanaman kultivasinya akan sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan mungkin dunia fashion yang
berganti model setiap tahun untuk tanaman. Jadi kalau apakah yang akan menjadi trending di tahun ini atau di tahun selanjutnya itu memang akan sangat sulit. Untuk epiprenum sendiri di dalam perawatan rumah saya semuanya masih dalam media tanam, soil, tanah, dan kompos. Ini juga sama. Untuk masalah hama, saya kira seperti spider mat atau kutu putih tidak ada. Hanya yang menjadi masalah adalah karena saya memakai kompos gitu ya, dan tanah. Kemudian apalagi di musim hujan seperti ini, yang paling menjadi masalah utama adalah jamur. Jadi ketika saya melihat tanaman, kemudian beberapa epiprenum ternyata juga sangat rentan terhadap jamur. Jadi tiba-tiba tanaman yang saya rawat layu gitu ya, dan setelah saya cek ternyata memang mengalami kebusukan pada batang dan akar. Tidak terkecuali juga pada seperti ini adalah epiprenum aureum golden pothos. Ini satu pot dengan ini ternyata memiliki masalah pada akarnya. Jadi tadi pagi saya melihat bahwa kok daunnya layu ya, ternyata memang jika kita perhatikan bahwa mengalami busuk pada akar, walaupun akarnya masih bagus tetapi batangnya sudah mulai membusuk seperti ini. Jadi mungkin karena memang kelembaban yang tinggi, curah hujan yang cukup lebat ya di bulan-bulan Desember dan Januari seperti ini, sehingga menyebabkan kompos menjadi media yang mendukung dari pertumbuhan jamur untuk berkembang dengan pesat. Itu adalah salah satu masalah yang paling utama di dalam rumah saya. Jadi memang bukan hanya City Golden seperti ini yang seharusnya menjadi tanaman yang sangat tahan banting, ternyata Golden Pothos juga sangat rentan terhadap jamur. Begitu juga dengan City Enjoy juga, ini mengalami dari busuk akar dan batang ya, tiba-tiba satu tangkai daunnya akan layu ketika saya menceknya gitu ya. Itu adalah salah satu masalah utama yang paling sering saya jumpai, adalah masalah busuk akar dan batang. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya juga adalah pemula, jadi saya juga beginner, pemula yang mulai mengkoleksi tanaman. Jadi memang saya juga masih belajar, saling berbagi, saling sharing, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan dan berbagi pengalaman. Jadi untuk Manjula juga saya sangat merekomendasikan dari epiprenum Manjula ini. Jika teman-teman juga ingin melihat tanaman apa saja yang dijual di Tanaman 20K, saya juga sangat merekomendasikan. Tanaman 20K itu ada di Instagramnya seperti di layar gitu ya. Tanaman 20K, saya beberapa kali membelinya di sana. Harganya untuk saat ini juga sudah mulai sangat murah, karena teman dan beberapa teman juga mengatakan bahwa untuk tanaman sudah mulai slowing down gitu ya, tidak seperti mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di 2018, 2019, 2020, dimana plant antusias sangat berlomba-lomba, sangat antusias gitu ya. Mungkin di tahun 2021 sudah cooling down. Beberapa tanaman yang saya lihat juga mulai mengalami penurunan harga. Jadi jika harga sudah mulai turun, maka ya saran saya yang saya rekomendasikan adalah membeli tanaman, karena budget yang akan kita keluarkan juga akan jauh lebih sedikit, dan kita tetap bisa memiliki tanaman yang mungkin di tahun-tahun awal 2021 hingga pertengahan masih sangat mahal, tetapi mungkin di awal tahun 2021 ini sudah sangat-sangat jauh berkurang. Jadi demikian. Jika teman-teman suka dengan edisi kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya sekali demi semakin berkembangnya channel Taman Kebun Dalem.
Saya merekomendasikan banget dari Manjula dan Epiphyllum Enjoy, tanaman yang sangat mudah, cantik, sangat mudah dibagi dengan teman atau saudara, juga mendapatkan pahala gitu ya untuk diri kita sendiri. Sekali lagi please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Salam, bye bye.